Alright, ladies and gentlemen, welcome back again di channel Papa Digit. Dan kali ini gue sudah bersama dengan salah satu orang yang punya impact penuh atau impact luar biasa ke performance luar biasa dari tim Bigetron Esport, terlepas dari apa yang terjadi di balik layarnya. So, please welcome, kalau begitu kita panggil aja one and only Pratama Indra Putra atau Yota di sini. Halo, Yot. Halo Dim, apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Lo gimana? Ya lumayan lah. Sekarang Lumayan ya. mah lebih baik aja. Asik. Kelihatan kok lo jadi banyak senyum sekarang kalau gue lihat di Oh sosmed. gitu ya. Anyway, Pencitraan itu, oh pencitraan. pencitraan aja. Pencitraan aja. Pencitraan. Eh, tapi ngomong-ngomong sekarang kalau gue lihat-lihat, lu tuh agak sedikit shifting karir ya, Yat, ya. Oh bisa dibilang gitu. Gue selalu shifting lah. Ya, I know you dari lama lah ya, dari yang penulis, terus juga jadi event organizer di belakang, terus jadi apalagi banyak yang lo lakuin ya, jadi caster juga gitu kan. Mm-mm. Nah, cuman masalahnya lu nge-cast dan karir e-sport lo dimulai dari game MOBA yang bukan sekarang lu jadi apa ya, tim suksesnya atau tim analisnya gitu ya, yang jadi analis dari tim tersebut. Lu mulai dari game PC. Apa sih yang membuat lo mau pindah dari PC games ke mobile games gitu, dimana orang-orang di luar sana yang masih masih kekeh sama PC games, ya udah kita sebut aja Dota gitu ya, masih nggak mau keluar dari Dota gitu ya. Kenapa ya? Silakan cerita deh, Yot. Kalau gue karena pure karena kerjaan sih, karena ada uangnya, ya nggak Mhm. sih? Karena baik lagi lo nggak bisa semata-mata idealis juga, harus diseimbangin porsi lu punya passion sama demand marketnya di mana. Nah, kebetulan demand market buat posisi-posisi yang mungkin bakal nongol bentar lagi dan mungkin juga udah mulai diperhatiin nih kayak posisi coaching, mentoring, staff ya kan. Karena itu kan udah terjadi di dunia olahraga tradisional. Dan Betul. itu memang semuanya udah apa ya? Udah jadi gitu. Cuman di sport ini yang mungkin orang sebelumnya belum merhatiin, tiba-tiba nggak tiba-tiba sih tapi kayak perlahan-lahan udah mulai dilirik lah. Jadi gue bisa fill in di situ dan kebetulan juga karena gue tertarik sih. Jadi ya begitulah ceritanya. Oke, karena sebelum lu akhirnya di-announce pada bulan Februari, bener ya? Di Hmm, bulan hmm, hmm. Februari kalau nggak salah, itu setelah hari Valentine's Day 15 Februari kalau gue nggak salah inget tanggalnya ya. Lo itu masih berusaha untuk menjadi diri lo yang dulu, which is itu nge-cast kalau gue lihat-lihat. Bener nggak sih, Yot, waktu itu pengen nge-cast lagi, Yot? Iya bener, pengen pengen aja gitu. Pengen aja. Dan waktu itu pengennya ke game apa? Mobile Legends juga? Ke Wild Rift. Wild Rift waktu itu? Hmm, 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 hmm. Oke, tapi malah akhirnya terjun sebagai seorang analis di tim Bigetron untuk tim Mobile Legends, betul ya? Ya Nah, betul. Mobile Legend nih. Ngomongin soal Mobile Legend. Gue sebelum ke performance MPL kalian di season 7 kemarin yang sangat luar biasa banget, gue pengen tanya dulu. Waktu lu pertama kali mutusin buat masuk ke sini, masuk ke Bigetron Esport, apakah ini lo ditawarkan atau lo menawarkan diri lo ya waktu itu ya? Dengan semua achievement eh yang lo punya gitu mungkin? Nggak, gue orangnya jujur ya kalau di industri game ini eh semua hal yang gue kerjain tuh awalnya karena ditawarin. Oke. Jadi gue nggak semata-mata nawarin diri Mhm. karena ya gue orangnya easy going juga sih kalau dibilang-bilang kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Tapi eh ya mungkin rezeki juga lah ya. Kayak mungkin Ko Edwin waktu itu lagi butuh, kebetulan mungkin lagi nyari-nyari gitu siapa ya. Akhirnya kayak mungkin dia kepikiran sama gue. Waktu itu dia DM gue di Instagram. Mhm. Terus akhirnya Proses lah ya. eh ya meeting-meeting cocok, ya udah Oke. akhirnya gue join ke situ gitu. Oke. Nah, ini kan kadang ada orang yang nggak ngerti juga. Mungkin gue juga salah satu yang masih sedikit ambigu antara coach dan juga analis. Sebenarnya bedanya apa sih, Yot? Boleh ceritain dikit gak? Karena lo kan sebagai analis, bukan sebagai coach. Karena coachnya dari Bigetron Mobile Legends itu si AG ya? Oke, AG ya, betul ya? ya Betul, oke AG. oke. Silakan, Yot, silakan. Analis itu kalau secara umum sebenarnya asisten coachnya. Jadi Oke. posisi leadernya tetap di coach. Mhm. Gue ngebantu coachnya. Jadi yang gue lakukan selama menjadi analis adalah ya bantuin coach. Sebenarnya beda ya, baik lagi
bedanya tuh ya tergantung masing-masing sih, tergantung masing-masing orang. Kayak ada yang Hmm. mungkin emang dia spesialis kayak eh ngamatin kayak replay gitu kan. Mhm. Jadi kita mau tanding lawan tim ini, kita coba cek dulu deh mereka mainnya kayak gimana. Terus kita scrim atau latihan lawan tim siapa, kita review. Kita nge-review apa aja sih, kenapa yang bikin kita kalah atau kita menang, Mhm. kita analisis di situ. Terus habis itu hasilnya kita pakai buat improve di um, match selanjutnya gitu kan. Oke. Nah, cuman kalau gue baik lagi gue sebenarnya orangnya nyesuaiin. Oke. Jadi gue berusaha untuk memenuhi kebutuhan coach gue dan player gue Hmm. dan tentunya manajemen gue gitu apa Oke. dari tim Biathlonnya sendiri. Mhm. Jadi ya gue nyesuaiin aja mereka butuhnya gue posisinya apa mereka butuh gue tuh sebagai apa sebagai mesti ngapain. Jadi Oke. ya gue memutuskan untuk fulfill uh, That hal spot lah itu. ya. Mm-mm. Oke, oke. Nah, soal ngomongin analis, kita kita langsung aja ya to the point ya gitu kan. MPL season 7 ini adalah pencapaian yang luar biasa buat tim Bigetron as a whole organization, bener gak sih? Ya, Bisa dibilang. benar Bener karena ya? karena ya belum pernah lah kita Belum. tembus grand final gitu di Betul, MPL. ya makanya ini adalah pencapaian luar biasa dengan dibentuknya tim di balik layar selain para player yang sudah kalian negotiation, kalian tarik masuk ke tim kalian sebagai pemain utama. Tim di balik layarnya juga sukses membawa tim Bigetron Mobile Legends masuk ke Grand Final dan menjadi juara dua ya. Sayangnya di posisi kedua. Dan kemarin tuh bisa dibilang tuh matchnya seru banget karena sampai game kelima ya Yot ya. Dan itu, 6. oh sorry, game keenam ya? Iya, kita kalahnya 2-4. Oh 24. Oke, Heeh. oke. Di game ke-6-nya itu 24. Oke, fine gini. Berarti kemarin itu kejar-kejaran ya skornya ya. Mm-mm. Nah, yang Kita sempat leading. sempat leading dulu terus dikejar terus mau coba kejar lagi ternyata harus puas lah ya gitu ya. Iya. Oke. Nah, apa namanya yang pengen gua tanya adalah ketika terjadi hal yang seperti itu, kalian sudah achieve luar biasa dan seperti yang lo bilang tadi, sebagai organisasi bahkan ini adalah grand final pertama dari Bigetron Mobile Legends gitu. Kalian ngerasanya gimana pas grand final ketika kalah Yot? Sebagai seorang analis Yot. Eh, ya itu yang gua rasain itu sesuatu yang susah sih gua terima. Kayak baik lagi eh gua sendiri orangnya kompetitif. Um, gue berusaha untuk kalau gue sebagai individu gue berusaha untuk selalu lebih baik lah dari orang lain dan ketika gue menjadi analis ketika gue menjadi tim coaching gue juga membantu orang-orang yang setim sama gue untuk menjadi lebih baik dan memang terbukti Mhm. tapi itu juga bukan karena gue juga karena memang mereka juga ada keinginan untuk improve gitu jadi Oke. emang ini baik lagi kita masuk grand final itu benar-benar tim effort yang bisa gue bilang ya hasilnya mungkin kurang memuaskan tapi uh, sebagai apa ya sebagai orang yang ngelihat performance mereka ngelihat niat mereka Mhm. selama satu season ini gue ngelihat ya gue cukup inilah gue cukup salut lah Bangga. sama mereka. Mm-mm, Bangga bisa juga dibilang ya. gitu. Oke, oke. Nah, kalau kita berandai-andai gitu kan. Boleh tahu nggak? Gua kan nggak tahu nih Bigetron Mobile Legends ada berapa player. Player ada berapa sih ya? Yot? Sekarang 7. 7. Oke. Mm-mm, 7. Ketika match terakhir kemarin, berarti kan itu adalah penentuan antara kalian bisa tahan imbang 3-3 atau ya udah kalah 4-2 gitu kan ya. Mm-mm. Oke. Kalau misalkan berandai-andai, apakah line up yang sudah kalian tunjukkan di game ke-6 kemarin itu sudah sesuai dengan yang kalian harapkan ataukah mungkin seharusnya bukan dia yang main atau apa seperti gitu? Ada nggak kayak gitu ya? Penyesalan-penyesalan line up atau apa sebagai seorang analis? Enggak sih kalau menurut gue soal line up kita cukup percaya diri. Mhm. Tadinya memang plannya tuh mau ada pergantian pemain karena baik lagi BO7 tuh bukan hal yang mudah dari Betul. segi gimana caranya lo bisa konsisten dari game ke game. Apalagi sekarang game Mobile Legends tuh bisa dibilang durasinya makin panjang. Mhm. Uh, kalau apa ya kalau sesuai dari strategi kita emang pengennya tuh game-game yang panjang biar Oke. apa ya namanya nyiapin
mereka punya decision makingnya lebih matang. Oke. Nah, kalau kayaknya sih kalau ngelihat Grand Final kemarin itu 2 game terakhir ya, kalau kata AG itu juga AG sendiri ngakui dia kalah draft, dan menurut gue juga gue harusnya mungkin bisa ngebantu dia Hmm. nyiapin draft yang lebih baik waktu BO7, karena bener-bener ya itu BO7 sesuatu yang baru, dan kita dari segi experience dibanding EVOS yang udah pernah BO7, walaupun playernya nggak semuanya main BO7 waktu Mhm. M1 kemarin, tapi ada Rek ya kan, sisa Rek sama Luminaire Betul. yang pernah main di BO7, dan itu juga situasinya EVOS comeback Betul. dari 3-1 kalau nggak salah ya, Ya, dia comeback dari 4-3. 4-3. Nah itu menurut gua faktornya juga emang musuhnya juga ada pengalaman di BO7, Mhm. drafting juga kita bisa dibilang kurang begitu memuaskan, jadi ya seperti itulah ceritanya. Oke, jadi intinya ya apa mau dikata ya sudah terjadi, penyesalan ya cuma ada di belakang ya Yot ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nah, menjelang persiapan MSC, kan kalian sebagai wakil kedua ya bisa dibilang ya dari Indonesia ya di Hmm. MSC ya. Karena wakil pertamanya udah pasti sang juara yaitu EVOS. Dan ini adalah kali keduanya EVOS untuk berangkat ke M1 juga ya kalau nggak salah. Bener nggak sih? Correct me if Hmm. I wrong. Kali kedua ya, betul ya? Enggak, MSC Oh ya. Oh ya, sorry sorry, Force MSC MSC. itu kan MSC waktu itu Onyx. Hmm. eh Onyx abis itu MSC nggak ada kan, tahun kemarin diganti MPLI, jadi tahun Hmm. ini ya EVOS sama Sama Bigetron. Bigetron. Oke, Mm-mm. nah menjelang persiapan MSC, gua nggak mau ngebahas apa yang terjadi. Ketika kita record ini ada sesuatu yang terjadi, tapi gua nggak mau bahas Ya itu. betul betul betul. Tapi yang pengen gue bahas adalah ketika si player ini, anak lo ini satu, tidak ada, akankah sangat mempengaruhi performance Bigetron nantinya di MSC, Yot? Silahkan. Mempengaruhi itu pasti, tapi sangat atau enggaknya itu kita mesti review lagi. Baik lagi karena kita nyiapin ketujuh player line up utama sekarang itu harus bisa nge-backup satu sama lain. So kalau misalkan ada sewaktu-waktu ada kejadian seperti ini, atau misalkan playernya cedera atau moodnya lagi jelek, atau lagi underperform, pemain penggantinya harus bisa memiliki level performance yang sama. Itulah Oke, kenapa kita ada sub gitu. oke. Nah, pengaruhnya pasti ada karena baik lagi walaupun kita pengennya kayak gitu, Mhm, semua player punya performance yang sama, tapi ada baik lagi masing-masing individu kan punya karakter yang beda-beda. mhm. Itu yang nggak bisa disamain, ya kan? Ada yang Oke, memang dia pengennya mainnya agresif, ada yang dia pengennya ngambil hero-hero tertentu, dan itu nggak bisa dipaksain gitu. oke, Baik lagi kita harus mikirin sisi manusianya juga dong. Nah, oke. Pasti, pasti ya. jadi pengaruh pasti ada, tapi yang kita pengen minimalisir itu adalah ya ngaruh ke performa tim secara overall. Tuh. Jadi Hmm. secara tim, secara individu ada pengaruh, tapi secara tim harus bisa sama atau bahkan bisa lebih baik dari performance kita sebelumnya. Oh, oke, oke. Gua ngerti, gua ngerti. Nah, em, di MS-nya nanti expectation kalian sebagai first timer bisa dibilang ya, Yot ya? Sebagai first timer, expectation kalian apa? Apakah langsung aimnya pengen juara atau kalian realistis kah? Kita top 3 aja udah happy buat kita or whatever. Gimana? Nggak, MSC udah pasti aimnya juara, karena baik lagi MPL juga pengennya juara, karena kita dari season ke season kalau ngeliat historinya Bigetron selalu improve, Mhm. walaupun kita harus mengakui ini step by stepnya mungkin cuma naik satu peringkat dari season sebelumnya ya, dari 4-3-2 sekarang. Nah Ya. MSC ini ya walaupun kita debutan ya, bisa Mhm. dibilang tim debutan, tapi kita udah pede banget untuk uh, targetin juara, karena kita sering scrim sama tim-tim yang kuat Mhm. di Asia Tenggara, mau dari PH mungkin, dari Filipina, dari Malaysia, dari Singapura, dan hasilnya kurang lebih positif. Cuman balik lagi hasil scrim belum tentu bisa ditranslate ke hasil official match. Mhm. Jadi ya kita nyiapin gimana caranya mereka bisa nge-review match MPL kemarin, dan juga karena ada faktor update juga pasti nanti update patch. Update Patch itu patch. juga kita yang ya patch ini juga yang akan kita antisipasi, dan di MSC nanti tim yang lebih cepat untuk adapt
beradaptasi dengan patch yang baru, harusnya bakal dapat advantage yang gede. Yang gede ya. Oke. Nah, Hmm. berarti line up-nya tidak akan jadi gini. Yang pengen gue tanya adalah sebenarnya kalian punya 7 pemain. Satu pemain sedang diskorsing ketika kita record ini. Berarti ada 6. Apakah itu tidak akan ada tambahan lagi untuk melengkapi 7 lagi atau tetap 6 aja yang berangkat nanti, Yot? Nah, kebetulan seingat gua MSC itu rulesnya satu tim cuman boleh masukin roster 6 orang. Jadi Oh, entah kenapa kebetulan. memang coincidence gitu. Tapi ya udah gitu. Kita tetap pakai roster yang sama, nggak ada Roster yang perubahan. sama. Tidak ada perubahan sama Untuk sekali ya. sekarang ya, untuk sekarang. Untuk sekarang. Ya nggak tahu kan kan gue balik lagi balik lagi tadi kan gue bilang siapa tahu ada player yang sakit Oke. atau ya atau ada kejadian-kejadian yang di luar hal-hal yang di luar kuasa kita, ya Oke, kan? oke. Ya nggak sih kan kita Betul, juga betul. tetap Realistis harus lah ya, nggak ada yang tahu nanti ada realistis yang lah. sakit atau enggak gitu ya. Iya itu. Jadi ya untuk sekarang gue harap sih mereka fine-fine aja. Semoga tetap sehat secara fisik maupun mental, nggak ada kejadian Oke. apa-apa. Jadi ya bisa Yes. match ready, bukan ready dong tapi match ready. Match Kalau di ready sepak bola ya. kan ya match ready. Match ready, betul, betul. Iya. Oke, nah yang terakhir nih Yot, kan kalian sebagai perwakilan Indonesia bersama dengan EVOS. Mungkin nanti gue punya kesempatan ngobrol sama teman-teman dari EVOS, entah siapa gitu yang mungkin Amin, bisa gue amin. ajak ngobrol. Tapi gue pengen dari lo mungkin di kesempatan kali ini mungkin minta dukungan sebagai debuter di MSC kepada para viewer. Silahkan Yot, the time is yours. Oke, jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini dan gua nggak peduli kalian nggak nonton Mobile Legend, kalian mungkin fans Bigetron tapi dari game lain, atau kalian haters Bigetron atau siapapun itu, di sini gue cuma pengen ngomong kita Bigetron Esports itu tagline-nya bener-bener kita tanemin. Tagline kita kan program to win dan itu bener-bener kita tanamin ke semua, nggak cuman player tapi staff dan juga manajemen, karena kita di sini ya pengen jadi tim yang sangat-sangat kompetitif dan nggak cuman di level nasional tapi juga internasional. Dan beberapa divisi udah berhasil ngebuktiin tapi mungkin belum untuk Mobile Legends, yang dimana kita masih harus mengakui MPL kemarin kita gagal juara, tapi di MSC ini kita bakal tetap dengan program to win ini, tetap dengan semangat yang tinggi, dengan niat untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan menurut gua di sini adalah saat yang pas untuk mendukung atau kasih support ke player dari Bigetron Alpha, karena kalian gak bakal dikecewain sama playernya Oke. gitu. Berarti ada yang Menurut gua dikecewakan sama playernya sendiri ya? ya gua nggak tahu ya, nggak itu mungkin tim lain atau gimana, tapi di sini kalau misalkan ya misalkan ada orang yang udah ngikutin MPL dari lama ya, udah tahu perjalanan Bigetron Esports sendiri dari season 3 sekarang udah season 7 udah MSC, itu selalu ada peningkatan gitu. Jadi pada akhirnya kayak kalau kalian fans setia itu kayak kalian bakal tetap dukung lah apapun Pasti. situasinya. Pasti. Jadi di sini kita pengen ngebuktiin bahwa kita adalah tim, bukan tim yang terbaik tapi tim yang lebih baik. Oke, luar biasa sekali memang analis ya, selalu diplomatis cara dia jawabnya ya. Hati-hati Hmm, banget ya. nggak hati-hati sih, lebih kayak gue bukan, gue nggak suka, kayak gue nggak suka jadi Gembar-gembor. orang yang gitu. Oke, Kayak jadi kayak gue orangnya yang selalu bisa ngelihat positif dan negatifnya. Ada hal positif di setiap kejadian negatif, dan setiap kejadian yang positif juga harus hati-hati, nggak boleh jumawa gitu. oke, and that's Jadi called ya itu pengalaman pribadi lah, itu pengalaman pribadi lah. and Jadi that's called realistic ya, Mas ya. ya, jadi kayak menurut gua di sini kalian gak dukung juga gak apa-apa gitu. Kalian mau hate Bigetron juga gak apa-apa, nggak masalah, karena baik lagi Tuhan aja ada haternya. Betul. Ya, ya kan? Ya nggak masalah, itu udah bagian dari dunia lah. Ada keseimbangan lah Ada dalam kesenangan, dunia ada ini. balance, ada yin Tapi and yang. ya ada siang dan ada malam, ada Betul. matahari dan bulan. Betul. Tapi Bigetron di sini gue bangga banget sih jadi bagian dari Bigetron, karena ya itu gue pas banget lah satu visi gitu, satu Oke. frekuensi Oke. sama orang-orang di dalamnya. Jadi gue nggak ibaratnya nggak nyesel lah nerima offer waktu itu. Oke, kalau gitu. So, semua udah gue tanyain. Persiapan kalian di MSC nanti juga gue udah cukup
jelas karena gue memang tidak terlalu tahu, karena ya gue ngajak lo ngobrol karena gue pengen tahu aja lo sekarang lagi sibuk apa. You are my friend, lo yang nolongin gue di Jakarta waktu itu. Ketika Iya kan? iyalah, waktu gue pertama kali ke Jakarta siapa yang ngajak gue kerja? Lo yang suruh masuk gue ke Oh iya. Garena. Oh iya ya. Iya waktu Anjir gue itu. lupa loh. Iya, iya. Ya udah nggak apa-apa, lo udah lama ya. Oke, Kayaknya Dimas bohong guys, kayaknya sih. anyway, yaudah ya. Gue cuma bisa say thank you. Semoga sukses nanti di MSC. Kalian berangkat Sama-sama. kapan? Kita nggak Oh iya. berangkat karena MSC-nya online Oh, untuk tahun ini. online. Sayang banget ya. Oke, Padahal oke, kayak oke. turnamen Southeast Asia tuh biasanya kayak Tetap ada biasanya. Iya, cuman Cuman ya ya udah. mungkin Ya sudah kalau gitu. tahun ini. Anyway, sampai ketemu lagi ya. Semoga sukses persiapannya dan jangan sampai ada sesuatu terjadi lagi menjelang hari H pokoknya ya. Ya, Oke. semoga ya. Thank you Yot. Bye bye semuanya. Bye bye, cheers. Cheers.